Siapa sangka, seorang TKI yang tiap hari berkeringat di proyek bisa menarik hati seorang gadis Jepang kaya raya? Dari seorang kuli bangunan yang hanya bermimpi hidup lebih baik, hingga akhirnya menikahi anak bos proyeknya sendiri. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi kenyataan yang penuh lika-liku. Tapi bagaimana mungkin? Apakah ini benar cinta atau hanya permainan nasib? Dan bagaimana reaksi keluarga si gadis kaya saat tahu putrinya jatuh cinta pada seorang pekerja asing? Simak kisah luar biasa ini yang penuh haru, perjuangan, dan cinta yang menentang batas. Matahari baru saja terbit di langit Tokyo ketika Dika bangun dari tidurnya. Kamar kontrakan kecilnya hanya berisi kasur tipis, koper tua, dan sebuah meja kecil dengan segelas air. Udara masih dingin, tapi dia harus segera bersiap. Pekerjaan sebagai buruh bangunan di negeri orang tidak mengenal kata malas. Dika, pemuda asal Jawa Tengah, datang ke Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Lahir dari keluarga sederhana, sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja keras membantu orang tuanya. Impiannya sederhana, mengubah nasib, memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di kampung halaman, dan mungkin, suatu hari nanti, memiliki usaha sendiri. Saat pertama kali menginjakan kaki di Jepang, Dika terkejut melihat betapa megahnya negeri ini. Gedung-gedung tinggi, jalanan bersih, transportasi modern, semua jauh dari apa yang ia bayangkan. Namun, realitas kehidupan sebagai pekerja kasar jauh berbeda dari impian indahnya. Hari-hari pertamanya dipenuhi dengan kelelahan, sakit badan, dan rasa rindu yang menyesakan. Setiap pagi, ia berangkat ke lokasi proyek sebelum matahari terbit. Pekerjaannya berat, mengangkat material, mencampur semen, hingga memasang rangka bangunan. Tangannya kasar dan sering terluka, tapi ia tak pernah mengeluh. Bos Jepangnya, Tetsuya-san, terkenal disiplin dan tegas. Kesalahan kecil pun bisa berujung teguran keras. Namun, di balik sikap kerasnya, Dika tahu bahwa ini adalah bagian dari budaya kerja di Jepang. Kerja keras dan tanggung jawab adalah segalanya. Meski begitu, tidak semua orang di proyek memperlakukannya dengan baik. Beberapa pekerja Jepang memandang rendah tenaga kerja asing. Ada yang mengolok-oloknya karena kesulitan berbahasa Jepang. Ada pula yang menghindarinya. Tapi Dika tetap bertahan. Ia tahu, satu-satunya cara untuk dihormati adalah dengan bekerja lebih keras daripada yang lain. Di sela-sela waktu istirahat, Dika sering duduk sendirian sambil memikirkan masa depannya. Ia ingin lebih dari sekadar buruh kasar. Diam-diam, ia mulai belajar bahasa Jepang dari buku bekas yang ia beli di toko murah. Setiap malam sebelum tidur, ia mencatat kata-kata baru dan mencoba memahami cara berbicara orang Jepang di tempat kerja. Namun, satu hal yang selalu membuatnya tetap bertahan adalah keluarganya di Indonesia. Setiap bulan, ia menyisihkan sebagian besar gajinya untuk dikirim ke orang tua dan adik-adiknya. Meski hidupnya sendiri pas-pasan, melihat senyum ibunya saat menelepon adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Dika tahu, perjalanan ini belum selesai. Dia hanyalah seorang buruh di negeri orang. Tapi dalam hatinya, ia yakin suatu hari nanti, nasibnya akan berubah. Ia tidak akan selamanya menjadi kuli bangunan. Ia hanya perlu kesempatan, dan mungkin sedikit keberuntungan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa kesempatan itu akan datang dalam bentuk seorang gadis cantik bernama Akari. Hari itu, Dika sedang sibuk mengangkut semen di proyek gedung pencakar langit di distrik Shinjuku, Tokyo. Seperti biasa, keringat mengucur deras di dahinya. Tangannya terasa pegal setelah bekerja sejak pagi. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini, tetapi satu hal berbeda hari ini. Ada seorang gadis muda yang berjalan di sekitar area proyek, mengenakan setelan rapi dengan kemeja putih dan rok hitam. Gadis itu menarik perhatian banyak pekerja. Wajahnya khas Jepang, dengan mata bulat, kulit seputih porselen, dan rambut panjang berkilau. Ia terlihat berbeda dari para insinyur atau mandor yang biasa ada di proyek. Gadis itu tampak anggun, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Matanya menelusuri setiap sudut proyek dengan ekspresi serius. Dika mencoba tidak terlalu memperhatikan. Bagi seorang kuli bangunan sepertinya, tidak ada alasan untuk peduli dengan kehadiran wanita muda seperti itu.
Tapi saat ia sedang mengangkat balok besi, tiba-tiba ia mendengar suara langkah cepat mendekatinya. Sumimasen. Permisi. Dika menoleh dan mendapati gadis itu berdiri di dekatnya, tersenyum sopan. Kamu pekerja dari Indonesia, ya? Tanyanya dalam bahasa Jepang yang jelas namun penuh kelembutan. Dika sedikit terkejut. Ia tidak menyangka gadis itu menyapanya, apalagi dengan pertanyaan yang begitu langsung. Ia buru-buru mengangguk, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Hai, watashi wa Indonesia jin desu. Jawabnya dengan bahasa Jepang yang masih agak kaku. Ya, saya orang Indonesia. Gadis itu tersenyum lebih lebar. Saya Akari. Ayah saya pemilik perusahaan konstruksi ini, katanya sambil mengulurkan tangan. Dika ragu sejenak sebelum menyambut uluran tangannya dengan tangan yang masih sedikit berdebu. Dalam pikirannya, ia masih sulit percaya bahwa ia sedang berjabat tangan dengan anak bos besar proyek ini. Nama saya Dika, ucapnya pelan. Akari tampak tertarik. Saya sering datang ke proyek ini karena ayah ingin saya belajar tentang bisnis konstruksi, katanya. Tapi jujur, saya lebih tertarik melihat bagaimana pekerja seperti Anda bekerja keras setiap hari. Dika hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. Biasanya, orang-orang kaya tidak peduli dengan pekerja sepertinya. Sejak hari itu, Akari sering datang ke proyek. Tidak hanya berbicara dengan para insinyur, tetapi juga sesekali menghampiri para pekerja. Dika mulai terbiasa dengan kehadirannya. Kadang, saat jam istirahat, mereka berbicara singkat. Awalnya, percakapan mereka terbatas pada hal-hal sederhana seperti pekerjaan, makanan favorit, atau cuaca. Namun, semakin lama, Dika menyadari bahwa Akari bukan sekadar anak orang kaya yang hidup dalam kenyamanan. Ia punya ambisi dan impian. Ia tidak ingin hanya menjadi gadis manja yang mewarisi perusahaan ayahnya tanpa tahu cara menjalankannya. Ayah saya ingin saya belajar dari bawah, katanya suatu hari saat mereka duduk di tangga besi proyek. Saya ingin mengerti bagaimana rasanya bekerja keras, bagaimana setiap pekerja di sini berjuang. Karena tanpa mereka, perusahaan kami tidak akan berarti apa-apa. Dika semakin kagum. Ia tidak pernah bertemu orang kaya yang berpikir seperti itu. Akari juga mulai menaruh perhatian lebih pada Dika. Ia melihat sesuatu dalam diri pemuda itu, semangat, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Ada sesuatu yang membuatnya tertarik, sesuatu yang berbeda dari pria-pria kaya yang sering mendekatinya di acara keluarga atau pertemuan bisnis ayahnya. Mereka semakin dekat. Akari sering menanyakan bagaimana kehidupan di Indonesia, bagaimana rasanya hidup jauh dari keluarga, dan apa impian Dika sebenarnya. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di tepi proyek saat senja, Akari menatap Dika dan bertanya, "Apa yang kamu ingin lakukan di masa depan?" Dika terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Saya ingin punya usaha sendiri. Saya tidak ingin selamanya menjadi buruh. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa lebih dari ini." Akari tersenyum. "Aku yakin kamu bisa." Perkataan itu sederhana, tapi bagi Dika, itu seperti angin segar yang membangkitkan semangatnya. Namun, tanpa mereka sadari, kedekatan mereka mulai menarik perhatian. Beberapa rekan kerja Dika mulai berbisik-bisik. Para mandor pun memperhatikan. Dan yang lebih berbahaya, kabar ini perlahan sampai ke telinga ayah Akari, Tetsuya-san, pria yang sangat keras dalam bisnis dan tidak mudah menerima orang luar dalam kehidupannya. Dika tidak menyadari bahwa pertemuannya dengan Akari bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seiring waktu, kedekatan antara Dika dan Akari semakin terasa. Meski awalnya hanya sekadar obrolan ringan di sela-sela jam istirahat kerja, lama-kelamaan mereka mulai berbagi cerita yang lebih pribadi. Akari tertarik dengan kisah hidup Dika. Bagaimana ia meninggalkan keluarganya di Indonesia demi mencari nafkah, bagaimana ia bekerja keras setiap hari tanpa mengeluh, dan bagaimana ia menyimpan impian besar untuk masa depannya. Dika, di sisi lain, semakin mengagumi Akari bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sifatnya yang rendah hati dan keinginannya untuk memahami dunia di luar kehidupannya yang mewah.
Saat Akari mulai membawa makanan buatan sendiri ke proyek dan diam-diam memberikannya kepada Dika, ia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa kagum. Namun, di dalam hatinya, Dika tetap ragu. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Apakah perasaannya hanya angan-angan belaka? Dan apakah perbedaan status sosial mereka akan menjadi tembok yang tak bisa ditembus? Hubungan antara Dika dan Akari yang awalnya hanya sebatas pertemanan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tanpa mereka sadari, setiap pertemuan, setiap obrolan, dan setiap perhatian kecil yang mereka tunjukkan satu sama lain menumbuhkan perasaan yang sulit dijelaskan. Namun, dunia mereka begitu berbeda. Dika hanyalah seorang buruh bangunan, seorang pekerja asing yang berjuang di negeri orang demi sesuap nasi. Sementara itu, Akari adalah putri seorang konglomerat, seseorang yang sejak lahir sudah dikelilingi oleh kemewahan dan status sosial tinggi. Rumor tentang kedekatan mereka mulai menyebar di antara para pekerja proyek. Rekan-rekan kerja Dika mulai memperhatikannya dengan tatapan penasaran. Beberapa bahkan berbisik di belakangnya. "Hei, kau dekat sekali dengan putri bos, ya? Jangan mimpi terlalu tinggi, nanti jatuh sakit. Kalau bos tahu, bisa-bisa kau dipecat." Dika hanya bisa tersenyum tipis dan mengabaikan komentar mereka. Dia sendiri pun tidak yakin kemana hubungan ini akan membawanya. Namun, bagi Akari, perbedaan status tidaklah penting. Baginya, Dika adalah seseorang yang nyata, jujur, pekerja keras, dan tidak berpura-pura. Sampai akhirnya, sesuatu yang ditakuti pun terjadi. Suatu hari, Tetsuya-san, ayah Akari, datang berkunjung ke proyek untuk meninjau perkembangan konstruksi. Ia pria parubaya dengan wajah dingin dan tatapan tajam yang bisa membuat siapa saja merasa terintimidasi. Para pekerja langsung bekerja lebih giat saat kehadirannya dirasakan di lokasi proyek. Dika yang sedang mengangkut balok besi tiba-tiba mendengar namanya dipanggil. "Dika-san." Suara berat itu menggema di antara para pekerja. Ia menoleh dan melihat Tetsuya-san berdiri di depannya, bersama Akari yang tampak cemas. Dika segera berdiri tegak, berusaha bersikap profesional. "Kudengar kau sering berbicara dengan putriku." Suara Tetsuya-san terdengar tegas. Dika menelan ludah, mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang. "Kami hanya berbicara, Tetsuya-san. Tidak lebih dari itu." Namun, ekspresi pria itu tidak melunak sedikit pun. "Aku tidak suka pekerjaku menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting," lanjutnya. "Dan aku tidak ingin putriku bergaul dengan orang yang tidak selevel dengannya." Kata-kata itu menusuk Dika dalam-dalam. Ia tahu bahwa cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung dari mulut sang bos tetap membuat hatinya terasa berat. "Tetaplah fokus pada pekerjaanmu. Setelah proyek ini selesai, aku tidak ingin melihatmu lagi," ucap Tetsuya-san sebelum berbalik dan pergi. Akari yang mendengar itu terkejut. "Ayah, itu tidak adil," protesnya. Namun, Tetsuya-san tidak menggubrisnya. Ia melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di antara mereka. Hari itu, Dika merasa dunia seakan runtuh. Ia tahu dirinya tidak pantas bagi Akari. Ia hanyalah seorang buruh. Namun, mendengar bahwa ia akan dipecat hanya karena berbicara dengan gadis itu terasa begitu menyakitkan. Malamnya, Akari menghubungi Dika. "Aku tidak akan membiarkan ayah memperlakukanmu seperti ini," katanya dengan suara penuh tekad. "Tapi aku hanya seorang pekerja. Akari, aku tidak punya apa-apa," jawab Dika lirih. "Dan aku tidak peduli tentang semua itu," seru Akari. "Aku menyukaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena aku melihat kerja kerasmu, ketulusanmu." Dika terdiam. Ia ingin percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi ia juga sadar, realitas tidak semudah itu. Ia harus memilih, menyerah dan menjauh, atau berjuang untuk membuktikan bahwa ia pantas berdiri di sisi Akari. Dan malam itu, Dika memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Dika tidak ingin menyerah begitu saja. Ia sadar bahwa jika ingin mendapatkan Akari, ia harus membuktikan dirinya lebih dari sekadar seorang buruh bangunan.
Tekadnya semakin kuat setelah mendengar bagaimana Akari tetap ingin bersamanya meski ditentang oleh keluarganya. Hari-hari berikutnya, Dika bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya sekadar menjalankan tugasnya sebagai kuli bangunan, tetapi mulai memperhatikan cara kerja insinyur, memahami desain arsitektur, dan belajar dari para mandor. Setiap malam, ia menghabiskan waktu untuk belajar bisnis konstruksi melalui internet dan buku-buku bekas yang ia beli dari toko murah. Namun, keputusan terbesar yang ia ambil adalah berhenti dari pekerjaan di proyek tersebut. Jika ia terus berada di sana, ia hanya akan dianggap sebagai pekerja biasa dan tidak akan pernah dipandang serius oleh keluarga Akari. Dengan sisa tabungannya, ia mulai bekerja di perusahaan konstruksi kecil, belajar lebih dalam tentang manajemen proyek, dan mulai membangun koneksi. Perjalanan ini tidak mudah. Ia mengalami kegagalan, ditolak berkali-kali, dan bahkan harus tidur di kamar kos yang lebih kecil demi menghemat uang. Tapi ia tidak menyerah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya soal cinta pada Akari. Ini soal membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekadar buruh bangunan. Tahun demi tahun berlalu. Dengan kerja keras dan tekad baja, Dika akhirnya berhasil mendirikan perusahaan kecil yang bergerak di bidang renovasi bangunan. Dari proyek kecil-kecilan, bisnisnya mulai berkembang. Keahliannya dalam memahami kondisi lapangan dan caranya bekerja dengan para pekerja membuatnya dikenal sebagai pengusaha muda yang ulet dan inovatif. Saat akhirnya namanya mulai diperhitungkan dalam industri konstruksi, Dika tahu bahwa waktunya telah tiba. Ia bukan lagi seorang kuli bangunan biasa. Kini, ia siap berdiri sejajar dengan keluarga Akari dan memperjuangkan cintanya dengan cara yang terhormat. Namun, pertanyaannya adalah, apakah keluarga Akari, terutama ayahnya, akan menerima perubahan besar dalam hidupnya ini? Bertahun-tahun berlalu sejak pertemuan pertama mereka di proyek konstruksi. Kini, Dika bukan lagi seorang kuli bangunan yang hanya bisa bermimpi. Dengan perjuangan, kerja keras, dan ketekunan, ia telah berhasil membangun bisnisnya sendiri. Perusahaannya yang bergerak di bidang renovasi dan konstruksi kecil kini mulai berkembang pesat. Klien-klien mulai mempercayainya, dan namanya perlahan dikenal di industri. Namun, ada satu hal yang masih belum ia dapatkan, restu dari keluarga Akari. Meski Akari tetap mencintainya dan menolak dijodohkan dengan pria lain, tekanan dari keluarganya terus ada. Ayahnya, Tetsuya-san, tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa putrinya jatuh cinta pada seseorang yang dulu hanya seorang buruh bangunan. Hingga suatu hari, sebuah kesempatan emas datang. Salah satu proyek besar yang sedang dikerjakan oleh perusahaan ayah Akari mengalami kendala. Salah satu kontraktor yang mereka andalkan gagal menyelesaikan proyek tepat waktu, dan perusahaan membutuhkan solusi cepat. Tanpa diduga, nama Dika muncul dalam daftar rekomendasi dari rekan bisnis yang mengenalnya. Tetsuya-san awalnya menolak mentah-mentah ide untuk bekerja sama dengan Dika. Namun, dengan desakan dari para eksekutif dan pertimbangan bisnis yang rasional, akhirnya ia setuju untuk bertemu dengan Dika, bukan sebagai seorang kuli, tetapi sebagai seorang pengusaha. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang tegang. Dika duduk di hadapan pria yang dulu menghina dan meremehkannya. Namun, kali ini ia bukan lagi pekerja kasar yang takut kehilangan pekerjaan. Ia berbicara dengan percaya diri, menjelaskan bagaimana ia bisa membantu proyek tersebut, dan menunjukkan strategi bisnisnya. Tetsuya-san tidak mudah terkesan. Namun, ia juga seorang pebisnis yang cerdas. Ia melihat sesuatu dalam diri Dika, keteguhan, kecerdasan, dan keberanian yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia akhirnya memberi Dika kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Dengan kerja keras dan dedikasi, Dika berhasil menyelesaikan proyek tersebut lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan. Keberhasilannya itu menjadi bukti nyata bahwa ia bukan lagi hanya seorang pekerja biasa, tetapi seseorang yang bisa berdiri sejajar dengan para pengusaha besar di industri konstruksi. Setelah proyek selesai, Tetsuya-san mengundangnya kembali. Kali ini, bukan sebagai seorang mitra bisnis, tetapi sebagai seorang pria yang ingin berbicara dari hati ke hati. "Aku pernah melihatmu hanya sebagai seorang buruh," kata Tetsuya-san dengan nada lebih lembut daripada sebelumnya.
Tapi aku salah. Kau lebih dari itu. Kau telah membuktikan bahwa keberanian dan kerja keras bisa mengubah nasib seseorang. Dika menatapnya dengan penuh rasa hormat, tetapi juga dengan ketegasan yang baru. Saya tidak pernah mengejar Akari karena kekayaan atau statusnya. Saya hanya mencintainya, dan saya ingin membuktikan bahwa saya pantas berdiri di sisinya, jawabnya. Tetsuya-san terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia menatap putrinya, yang sejak awal tetap bertahan dengan pilihannya. Akari tersenyum, matanya penuh harapan. Akhirnya, dengan berat hati namun penuh kejujuran, Tetsuya-san berkata, "Jika itu yang diinginkan putriku, maka aku tidak akan menghalanginya lagi." Akari langsung tersenyum bahagia dan memeluk ayahnya, sementara Dika mengangguk penuh hormat. Itu adalah momen yang telah lama ia nantikan. Penerimaan yang datang bukan karena belas kasihan, tetapi karena ia telah membuktikan dirinya layak. Beberapa bulan kemudian, pernikahan Dika dan Akari digelar dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Meski perjalanannya tidak mudah, mereka akhirnya bisa bersatu. Cinta mereka yang dulunya dianggap mustahil kini menjadi bukti bahwa perbedaan status sosial bukanlah penghalang bagi dua hati yang saling mencintai. Di tengah pesta pernikahan, Dika berdiri di samping Akari, menggenggam tangannya erat. Ia menatap ke langit malam Tokyo yang dipenuhi cahaya lampu, mengingat kembali perjalanan panjangnya, dari seorang kuli bangunan yang berjuang di negeri orang hingga akhirnya menikahi wanita yang ia cintai. Dan dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan hanya akhir dari sebuah kisah, tetapi awal dari petualangan baru yang lebih besar.